semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil proyek 2 kami mengenai parsing sintaksis bahasa Bali. Di sini kelompok 9 terdiri dari saya, Genaldi Septianto Muik, NIM 8, ada Dewa Ayu Putri Dia Pramesti, NIM 35, ada Nyoman Hendrianata Dharma, NIM 54, dan ada Niputu Anita Dewi, NIM 4, NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana konteks free grammar atau CFG adalah sebuah tata bahasa yang berbentuk formal. Nah, dalam CFG, setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A, B, yang mana A adalah yang memproduksi, dan B adalah hasil produksi. Kemudian, batasan yang digunakan dalam CFG hanyalah ruas kiri, yang merupakan sebuah simbol variabel, dan ruas kanan yang merupakan sebuah terminal, simbol, variabel, ataupun sigma. CFG memiliki tujuan yang sama seperti tata bahasa reguler, yaitu sebuah cara untuk menyatakan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Salah satu algoritma yang dapat melakukan parsing dalam tata bahasa bebas konteks untuk memeriksa struktur kalimat adalah algoritma CEK atau Cheok-Younger-Kasami. Dalam proyek ini akan dibahas mengenai rules CFG dari pola dasar kalimat bahasa Bali dan bagaimana mengimplementasikannya dengan algoritma CEK dalam bahasa pemrograman sehingga dapat membentuk sebuah sistem yang berguna untuk mengenali pola dasar kalimat bahasa Bali. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mempelajari kalimat bahasa Bali. Next. Tujuan dari pembuatan parsing sintaksis bahasa Bali ini untuk mengetahui bagaimana merancang rules CFG dari pola dasar kalimat bahasa Bali dan mengimplementasikannya dengan bahasa pemrograman. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama dapat memberikan informasi serta pengetahuan mengenai apa itu CFG, khususnya dalam pola kalimat dasar bahasa Bali. Kemudian manfaat yang kedua adalah dapat dijadikan referensi bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana implementasi CFG pola kalimat dasar bahasa Bali menggunakan algoritma CEK dalam bahasa pemrograman sehingga dapat membentuk sebuah sistem. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, antarmuka sistem merupakan tampilan dari antarmuka sistem parsing sintaks pola kalimat dasar bahasa Bali menggunakan algoritma CEK. Terdapat judul dari sistem yaitu Teori Bahasa dan Otomata serta Cook-Younger-Kasami algoritma. Di sini merupakan selanjutnya yaitu fitur sistem. Nah, di sini fitur output yang menyatakan kalimat valid, di mana contoh kalimat yang kami masukkan yaitu anak lanang punike pinake sekretaris daerah Provinsi Bali. Ketika disubmit, maka hasil kalimat bahasa Bali yang diinputkan merupakan kalimat yang valid. Nah, selanjutnya di sini fitur sistem yang output yang menyatakan kalimat tidak valid, seperti kalimat yang dimasukkan yaitu anak lanang punike pinake, lalu disubmit, dan kalimat bahasa Bali yang diinputkan merupakan kalimat yang tidak valid. Nah, desain aplikasi flowchart, di mana dimulai dengan start, lalu dilakukan proses input kalimat, selanjutnya terdapat proses CFG atau konteks free grammar. Selanjutnya proses membuat CYK atau Cook-Younger-Kasami. Selanjutnya proses menggenerate table berdasarkan kalimat yang diinputkan. Setelah itu proses melakukan parsing sentence pada table. Nah, setelah itu ada terdapat dua kemungkinan apakah table 0 and min 1 berisi start symbol. Apabila yes, maka kalimat bahasa Bali invalid. Apabila no, kalimat bahasa Bali invalid dan berakhir di finish. Source code dan demo program akan dijelaskan oleh Hendra. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan source code dan demo program. Pertama, pada HTML terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertama ini digunakan untuk judul dan tata cara penggunaan dari validasi kalimat bahasa Bali ini. Yaitu selanjutnya ada bagian kedua, yaitu tempat untuk memasukkan kalimat, di mana
di sini berisikan from action, yaitu menuju index.php dengan metode post, di mana ditempatkan text field untuk menampung kalimat dengan ID sentence dan name stc input. Lalu diberikan value PHP if iset sama dengan sentence, maka echo sentence. Yang berarti jika terdapat kalimat sebelumnya yang sudah pernah dimasukkan, jika kita akan mengetikkan kalimat, akan ditampilkan kalimat yang sebelumnya yang sudah diketikkan tersebut sebagai referensi. Lalu selanjutnya akan dibuat button, di mana button submit dengan kelas my button white. Lalu selanjutnya yang bagian ketiganya itu hasil validasi kalimat, yaitu akan dimunculkan hasil validasi kalimat yang diinputkan pada bagian keduanya dengan akan menampilkan variabel color dan message dari sentence validasinya. Lalu selanjutnya pada PHP-nya, pertama akan diincludekan function PHP, cfg.php dan ckgenerator.php yang berfungsi untuk menghubungkan ketiga halaman ini dengan halaman indeks. Lalu diberikan pemilihan if dengan pengecekan jika tombol submitnya itu sudah ditekan, maka akan dicek apakah stc inputnya ini bernilai selain dari 0 dan apakah dia itu tidak kosong. Jika iya, maka stc input atau kalimat bahasa Bali tadi akan disimpan di variabel sentence dan selanjutnya akan dibuat variabel cfg dengan new cfg dan akan memanggil function getRules dengan rules-nya itu berada di folder asset dengan rules.txt, yaitu ini rules-nya. Lalu dengan k, di mana k ini adalah start symbol, lalu akan dibuat cfg. Nah, pada function getRules ini akan dibuat variabel cleanRule, di mana akan menyimpan rules-rules yang sudah dibersihkan. Lalu selanjutnya adalah akan membuka dari pad_r atau rule.txt-nya dan disimpan di variabel file. Lalu akan menyimpan bd leksikon, sf leksikon, bil leksikon, get leksikon, kj leksikon, pr leksikon, dan ps leksikon, di mana leksikon-leksikon ini disimpan pada txt yang terdiri dari kata-kata pada kj yang termasuk kj leksikon, gt leksikon, dan seterusnya. Lalu jika sudah, selanjutnya kita akan menghapus tanda panahnya, di mana menggunakan perulangan while, di mana jika rule itu sama, kita akan mengambil filenya dan akan ditempatkan di variabel rule. Lalu new rule-nya itu akan mengexplode itu tanda panahnya dengan rule-nya. Lalu pada sebelah kirinya akan menjadi non-terminal, di mana akan dibersihkan spasinya dan disimpan pada new rule dengan indeks 0. Dan pada sebelah kanannya itu terminal atau RHS akan disimpan pada variabel RHS dengan akan dibersihkan trim new rules dengan indeks 1. Lalu jika RHS-nya itu adalah leksikon, maka akan dilakukan pemilihan if dengan pengecekan jika RHS-nya ini terdapat pada leksikon di sini yang sudah disimpan bd leksikon dan seterusnya, maka cleanRules-nya itu akan cleanRules dengan indeks non terminal akan menjadi RHS. Lalu jika tidak, maka variabel cleanRules dengan indeks non terminal dan indeks selanjutnya akan sama dengan RHS. Lalu akan di-return variabel cleanRules yang sudah didapatkan dari function getRules ini. Selanjutnya, jika sudah didapatkan, maka akan ditempatkan di CFG-nya, di mana pada CFG-nya ini akan dideklarasikan public variable, terminal, production, dan start symbol. Di mana pada function construct ini akan ditempatkan this variable sama dengan variable, this terminal sama dengan terminal, this production sama dengan production, dan this start symbol sama dengan start symbol. Lalu selanjutnya kita akan membuat CK dengan memanggil CK generator dengan parameternya CFG. Nah, pada CK generatornya ini kita akan deklarasikan public variable, public CFG, public sentence, public word, public end, dan public valid, di mana akan dibuat public function construct dengan parameter CFG-nya itu yaitu table, lalu CFG sama dengan CFG. Nah,
Selanjutnya pada JK ini akan memanggil function generate tables dengan parameternya itu sentence atau kalimat bahasa Bali yang diinputkan. Nah, pada generate table pada function generate table dengan parameter sentence, pertama yaitu akan dibersihkan stringnya dengan mengubah semua string to lower. Lalu selanjutnya itu akan mencari setiap kata di mana disimpan pada variable words, di mana akan dihilangkan spasinya pada setiap kalimatnya. Jika sudah, itu selanjutnya akan menghitung jumlah kata dengan function count dengan parameter words. Lalu akan dihitung dan disimpan pada variable n. Lalu selanjutnya akan menggenerate tabel baris pertama dengan menggunakan perulangan for dari for sama dengan 0, i sama dengan 0, i kurang dari n atau jumlah katanya, dan i plus plus. Lalu pada words dengan indeks ke variabel i, maka akan ditrim word dengan indeks variabel i. Lalu selanjutnya pada this table dengan indeks ii akan di-include spasi dan akan dipanggil function part of speech dengan parameter CFG production dan words ke i. Nah, pada part of speech ini dengan parameter rules dan value pertama akan dibuat variable array, di mana selanjutnya akan pada for else rule as non terminal pada RAS, maka akan dicek apakah pada value ini terdapat nilai yang sama pada RAS. Jika iya, maka pada RAS ini kan tentunya memiliki non terminal. Nah, non terminal ini akan disimpan pada variabel array. Begitu seterusnya, dan akan di return variabel array yang sudah di for each kan tadi. Nah, jika sudah, maka akan di-include dan disimpan pada this table dengan parameter i indeks i dengan indeks variabel i dan variabel i. Lalu di return nilai this-nya. Selanjutnya, jika sudah di generate table, maka akan memanggil CYK solve. Nah, pada solve ini akan dideklarasikan table field yaitu this table, nilai variabel n yaitu adalah this n, dan variabel rules-nya adalah this CFG production. Nah, akan dilakukan perulangan for dari j sama dengan 1, j kurang dari n, dan j plus plus. Lalu dilakukan kembali perulangan for dari i sama dengan j min 1, i kurang lebih dari sama dengan 0, dan i min min. Lalu akan dibuat tabel field, variabel tabel field dengan indeks ke i dan j sama dengan kosong atau himpunan kosong, dan selanjutnya akan dibuat perulangan for dengan variabel h sama dengan variabel i, variabel h kurang dari sama dengan variabel j min 1, dan variabel h plus plus. Lalu pada new rules akan dipanggil fungsi combine dengan parameter tabel field i indeks i dan h, dan tabel field indeks h plus 1 dengan j. Nah, pada function combine ini akan dipisah menjadi left dan right, di mana pada function left ini akan dihapus spasinya yang di depan, dan variabel right-nya juga akan dihapus spasinya atau dihapus spasinya. Lalu akan dibuat kombinasi nested loop, di mana dibuat variabel new dengan nilai kosong. Lalu for it left as L dan for it right as R, di mana variabel left ini disebagaikan variabel L dan variabel right ini disebagaikan variabel R. Lalu new array ini sama dengan variabel L ditambah dengan spasi dan ditambah dengan variabel R atau right. Lalu di return nilai new-nya. Jika sudah, untuk perulangan untuk setiap kombinasi RAS baru akan dicek pada for each new RAS akan dibuat new non-terminal dengan memanggil function part of speech dengan parameter rules dan RAS. Nah, pada function part of speech ini sama seperti tadi akan dibuat variable array
dan rules as non-terminal penerapan RAS akan dicek apakah in array value ini, nilai variable value ini terdapat pada variable RAS atau memiliki nilai yang sama. Jika iya, pada RAS ini kan memiliki non-terminal. Nah, non-terminalnya ini akan disimpan pada variable array dan dilakukan hingga selesai dan dikembalikan nilai array-nya tersebut. Nah, jika sudah, akan dicek apakah terdapat non-terminal. Jika non-terminal itu lebih dari 0, maka tabel fields dengan variable tabel fields dengan indeks variable i variable j sama dengan array merge tabel field variable i variable j dan non-terminal. Jika sudah selesai for each-nya, maka selanjutnya akan dilakukan union, yaitu tabel fields dengan variable tabel field dengan indeks variable i dan variable j akan di-include spasi dan array unik tabel field variable i dan variable j. Lalu selanjutnya this table sama dengan variable tabel field dan akan di-return this. Nah, jika sudah, maka akan dilakukan pemilihan dengan pengecekan kondisi apakah C dengan memanggil function validation. Nah, pada validation ini akan dibuat variable tabel field sama dengan this table dan variable n sama dengan this n. Lalu pada variable array akan di-exclude spasi dan tabel field 0 dengan indeks 0 dan variable n-1. Lalu dilakukan pengecekan if jika in array-nya ini terdapat start simbolnya itu sesuai dengan array, maka akan di-return true. Jika tidak, maka di-return false. Nah, jika di-return true, maka akan dimunculkan message, yaitu kalimat bahasa Bali yang diinputkan merupakan kalimat yang valid dengan berwarna biru, dan jika salah, maka biasanya kalimat bahasa Bali yang diinputkan merupakan tidak valid dan warnanya itu merah. Selanjutnya saya akan menemukan programnya. Baik, berikut adalah programnya, di mana pertama itu ada judulnya dan tata cara penggunaannya. Lalu misalnya kita masukkan kalimat anak-anak Punika penangkap sekretaris daerah provinsi Bali. Kita akan cek apakah kalimat itu valid atau tidak valid. Jika kita tekan tombol submit, maka akan keluar hasil validasi kalimat. Kalimat bahasa Bali yang diinputkan merupakan kalimat yang valid. Lalu kita coba dengan kalimat yang tidak valid. Misalnya anak lanang Punika penangkap. Kita tekan submit, maka akan ditampilkan hasil validasi kalimat. Kalimat bahasa Bali yang diinputkan merupakan kalimat yang tidak valid. Sekian presentasi dari kode program dan demo program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dewayu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akurasi sistem. Dari hasil validasi yang didapatkan dari kalimat uji, kita dapat menghitung akurasi dari sistem, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Akurasi sama dengan jumlah kalimat valid pada sistem per jumlah kalimat yang diuji dikali 100%. Jadi jumlah kalimat yang valid pada sistem itu adalah 50 dari 70 kalimat uji yang diberikan, lalu hasilnya dikali dengan 100%, yaitu adalah 71%. Jadi akurasi dari sistem parsing maka akurasi dari sistem parsing pola kalimat bahasa Bali yang telah dibuat adalah 71%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebuah sistem untuk melakukan parsing pola kalimat dasar bahasa Bali dapat dibuat dengan melakukan CFG dan mengubahnya menjadi CNF terlebih dahulu sebelum diimplementasikan menggunakan algoritma CYK. Rules CFG yang dibuat harus memenuhi syarat agar sistem parsing pola kalimat dasar bahasa Bali memiliki akurasi yang tinggi. Sistem yaitu menyatakan apakah kalimat bahasa Bali yang diinputkan merupakan kalimat valid atau sesuai rules, atau tidak valid, tidak sesuai rules, sesuai dengan grammar bahasa Bali, serta memiliki akurasi 71% dan ketepatan pembuatan rules CFG dari kalimat bahasa Bali. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.